Sosis ala Caniago. Halo sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Udawal. Kali ini kita mau masak tambunsu Padang khas restoran Caniago. Seperti biasa, tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali. Itu pasti. Sahabat semua, karena bahannya sudah siap, langsung saja kita eksekusi di dapur Uda awal. Oke, kita mulai. Let's go. Bahan yang kita butuhkan untuk membuat tambunsu ini, yang dipakai adalah usus sapi. Usus sapi ini sekitar 250 gram ya. Kemudian ada telur bebek, ini kira-kira 10 butir, kurang lebih 10 butir dipakai. Kemudian ada tahu, kemudian ada daun bawang, seledri, daun kunyit, juga daun jeruk yang gambar nih ya, daun jeruknya. Ini untuk pembuatan tambunsu. Nanti untuk gulainya, cabai keriting, nanti lebih jelasnya di deskripsi ya, catatannya lebih jelas. Kemudian ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, laos, ada daun jeruk, asam kadis, kemudian juga buah damar atau kemiri, kacang, daun-daunannya ada daun salam, daun daun serai maksudnya, daun kunyit. Itu untuk bumbu basahnya. Ini untuk bumbu kering. Bumbu kering ada kaskas, kemudian ada cabai jawa, peka, cengkeh. Ini ada juga kayu manis ya, kurang lebih 1-2 sentian ya. Kemudian biji pala, merica, ketumbar, kapur laga. Kemudian ada juga jintan, sama adas manis. Ini bahan yang untuk bumbu kering. Jadinya ini udah dikemas seperti ini. Di sini ini lebih komplit lagi. Kalau untuk bumbu basahnya, sini sudah komplit semua sama bumbu-bumbu kering, semuanya udah komplit. Yang ada di dalam bumbu instan itu semuanya sudah ada. Untuk pelengkapnya ada garam, micin seperti biasa, ada penyedap, ini ketutup, bumbu kaldu sapi. Kadang-kadang lidahnya agak belelol juga ya. Kemudian kita siapkan juga lidi. Kemudian ada juga ini gelas atau botol, apa terserah lah ya. Ini ada susu juga, ada minyak goreng, ada air, ada juga plastik. Ini buat ini ya, buat bikin tambunsunya. Oke, ini plastiknya yang segitiga. Kalau tidak ada yang segitiga, yang segi 4 juga boleh. Oke, kita mulai saja. Ini ususnya mau kita cuci dulu, atau sebetulnya mau dipakai langsung juga tidak apa-apa, di dalamnya juga enak, kecuali isi dalamnya nih pahit. Nah itu sebaiknya dicuci, tapi ini kita cuci saja karena sebagian orang mungkin tidak suka ya isinya. Kalau saya suka. Oke, ini kita cuci dulu di dalamnya. Cara menyucinya ini supaya membuang kotoran dalamnya, tinggal masukkan aja ke sini, ke lubang keran ya. Nah seperti ini, dia akan keluar di bawah.
Ya udah cukup ya. Ini sudah kita cuci juga luarnya, dalamnya buang isi dalamnya aja. Bagi yang suka isinya silahkan, tidak dicuci juga tidak apa-apa, tidak dikeluarkan. Sebetulnya enak juga, gurih ya isinya ini, tapi sebagian orang tidak suka, makanya kita cuci aja, kita buang aja isi dalamnya. Udah cukup. Ini kita proses dulu pembuatan buat dalamannya, isinya telur dengan tahu. Oke. Cukup. Ini daun kunyit, ini kita masukkan dulu, kita satukan saja sama daun kunyit, daun jeruk, semuanya jadi satu, digulung biar mempermudah, mempercepat. Cukup. Ini kita tahunya ini kita haluskan terlebih dahulu. Ini tahunya ini kurang lebih 500 gram, tapi di deskripsi kadang-kadang masih banyak yang bertanya-tanya. Ini penjelasannya lebih detailnya, bahan dan bumbunya di deskripsi di bawah video, karena masih ada juga yang belum tahu ya. Ini kita haluskan dulu. Ini kita pakai gelas, yang penting ininya datar ya, tidak lengkung, tidak juga cembung, di datar. Boleh dipakai apa saja, botol, batu lado, apa aja boleh, asalkan bisa ya, yang bertapak. Ini tujuannya untuk menghaluskan ini saja, tahu juga tidak terlalu halus, jadi masih ada butir-butiran kecil. Ini dah cukup seperti ini. Ini kita kasih telur kita satukan saja. Ini udah bagus telurnya. Wah, ini agak keras nih. Cit. Sudah. Ini kita satukan kocoknya. Ini kita kasih penyedap saja, bumbu kaldu sapi, ayam boleh, terserah. Ini 3 sendok makan. Atau nanti tergantung selera, mau dipakai juga tidak apa-apa, enggak dipakai juga apa-apa, dikasih garam saja. Ini kita ratakan dulu. Oke, kita koreksi rasa. Sudah jos, top markotop. Selanjutnya prosesnya kita masukkan ke dalam, woi guys, loncat ya. Nah, plastik segitiga,
Ini kalau tidak ada yang segi 4 boleh, terserah, silahkan bagaimana enaknya saja. Tapi ini lebih, kalau masukin lebih enak ke dalam ususnya. Ini sepertinya satu ini tempat tidak cukup ya, terlalu banyak bumbu. Nih guys, baru satu. Oke, siap. Dua. Kemudian proses usus. Ini ususnya ini cuman sedikit, nanti setelah dikasih ini jadi banyak. Setelah dikasih bumbu ini menjadi banyak deh, jadi besar. Kemudian sambil kita hidupkan saja api, kita persiapkan untuk merebus. Air ini, airnya ini agak banyak, nggak apa-apa, kalau kurang kita tambah. Ini 2 liter, soalnya usus itu kalau udah matang dia membengkak di besar. Ini kita tutup dulu bagian untuk ususnya, ujungnya. Tusuk sama lidi sate atau lidi kelapa juga boleh. Ini sudah aman, tinggal kita isi dari sisi sini. Nah, ini perlu kita potong dulu ujungnya guys. Nah, ujungnya ini kita potong dulu. Jadi kalau kurang besar kita potong lagi lebih besar, tapi udah cukup sepertinya. Tinggal masuk seperti ini guys. Kita tekan, muter ya, seperti ini. Ini terlalu padat ya, perlu dikebawahin dulu. Kita geser dulu ke bawah. Ini hati-hati kalau ada yang bocor, kita potong saja. Nanti bikinnya disambung-sambung. Maksudnya beda-beda, bukan yang satu itu disambung. Ususnya bukan ususnya yang disambung ya guys, tapi dibikin dua apa 3 bisa, boleh. Ini panjang, ini hanya nyontoh, bikin contoh saja ya. Kalau lebih mudah lagi bikin separuhnya ini, atau ini dibagi 3, itu lebih mudah lagi. Ini geser ke bawahnya, ini agak rumit ya. Ini jadi panjang, belum sampai bawah, soalnya muter-muter ya. Nah, ini udah sampai bawah.
tuh udah maninya. Ini kita isi kembali. Nih habis satu. Ini untuk seperempat usus segini pas ya bumbunya ya, bahannya telurnya 10, tahunya setengah kilo, pas, tidak lebih tidak kurang. Sekarang ini kita ini di bagian ujungnya nih, kita tusuk seperti ini. Seperti ini juga enggak apa-apa, tapi kalau khawatir bocor, takut bocor, kita lipat aja seperti ini. Tapi sebetulnya enggak bocor ya, walaupun enggak dilipat seperti ini udah enggak bocor sebetulnya. Tapi lebih amannya antisipasi lidinya biar agak panjang, jangan pendek ya, seperti ini. Biar agak panjang dikit nggak apa-apa. Jadi kalau ada pergeseran dia tidak ada yang lepas seperti ini ya. Oke, ini penampakannya. Kita ratain sedikit. Ini ada yang banyak. Nah guys, ini kita masukin dalam perebusan. Ini kita rebus kurang lebih 30 menit ya, mulai apinya airnya mendidih. Nah, oke, seperti ini namanya ambu-ambu guys. Tadi ini belum masuk, ini kita kasih juga nanti ambu-ambu. Cara bikinnya seperti ini. Ini tadi udah saya bikin kelapa disangrai seperti ini. Ini namanya ambu-ambu. Nah, ini nanti kita haluskan untuk tambahan bumbu. Ini yang mau kita pakai sedikit saja, ini banyak bikin sekalian buat nanti. Ini proses pembuatan ambu-ambu ini kalau sudah seperti ini warnanya sudah cukup. Apinya kita matikan saja, sambil kita aduk-aduk, kalau tidak di bawahnya nanti hangus. Ini apinya sudah mati ini ya, sampai coklat warnanya. Ini udah cukup, tinggal kita blender ya. Ini sampai penuh membengkak guys. Ini harus kita bolak-balik seperti ini karena ini tempatnya juga kecil ya, kurang gede sebetulnya. Ini mau diganti udah tanggung. Bolak-balik seperti ini. Ini kira 10 menit lagi matang. Kita sambil bikin yang lain. Ini kita ambil saja sedikit dulu kelapa sangrai. Orang Padang ini ambu-ambu. Karambi randang. Ini kita kasih minyak dikit biar lebih lancar gitu ketika kita blender. Bawahnya udah mulai hancur, atasnya ikut hancur semua. Jadi kalau udah lemas seperti ini kita tambah pun tidak jadi masalah, tidak usah kasih minyak lagi, hanya di pertamanya saja. Ini kita ambil sedikit saja, cukup. Ini kita ambil kira-kira 3 sendok makan
buat bumbu. Tadi ini lupa ambu-ambu. Ini kita proses buat bikin bumbu halus yang digiling-giling. Pertama, ini kita sangrai dulu sedikit. Kacang kita masukkan saja. Ini kita geprek lembut. Ini sambil kita blender bahan-bahan yang lain, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, laos, kita jadikan satu. Ini kita giling semua. Ini asam kandis, ini seperti ini ya. Ini kadang-kadang banyak juga yang tanya, ini asam kandis namanya, asamnya orang Padang. Oke, kita masukkan saja daun jeruk, daun jeruknya orang Padang. Pokoknya punya orang Padang semua. Ini kita haluskan semua. Ini kita haluskan semua. Nah, ini cikal bakal bumbu instan ini semuanya kita haluskan. Jadi di dalam bumbu instan itu tidak ada semacam ini, sudah tidak ada karena sudah kita haluskan semua. Jadi sudah lengkap di dalam bumbu instan ini. Nah, ini udah lengkap semua bahan-bahan yang seperti ini yang kita haluskan seperti ini. Ini udah mau matang. Udah mau matang, ini kita masukkan saja bumbu rempah ini semua kita jadikan satu. Setelah ini udah mau matang, nanti mau kita blender semua. Nah, ini cabai, kita sambil-sambil saja ya guys, biar semuanya kelar. Cip. Kita matikan saja. Ini kita blender terlebih dahulu. Mau dikasih minyak, dikasih air, no problem. Ini kita kasih air aja. Set. Sudah cukup halus. Tambunsu kita juga sudah matang sepertinya. Kita matikan saja. Ini kita rebus selama 30 menit. Wah, ini sudah oke banget. Angkat lagi. Aduh, sobek guys. Wah, sobek. Ini kita kasih air dingin dulu biar cepat dingin. Sambil nyanyi guys. Ini bumbu kita mau ditumis dulu. Ini merek apa ya?
Sip. Ini sudah komplit dalamnya, udah ada bumbu kering apa semua sudah komplit. Tinggal ini ambu-ambu tadi. Ini tinggal kita kasih santan. Santannya 500 ml. Oke. Nanti tunggu matang dulu. Ini kalau sudah keluar tercium bau aroma harum, ini sebetulnya sudah harum guys. Soalnya udah komplit dalamnya. Oke, ini bumbu kita sudah menyebar aromanya sudah menyebar kemana-mana guys. Ini tinggal kita kasih santan kental, ini dari 500 gram atau 1 butir kelapa. Ini dari freezer tadi, masih agak kental-kental jadi es. Ini kita pindahkan saja sebelah sini, lebih enak, lebih luas. Pingin warnanya lebih cerah, lebih bagus, lebih merah, ini santannya ini kita masak dulu sampai nanti mengeluarkan minyak kembali ya, hingga warnanya lebih bagus. Itu tip untuk membuat gulai. Kalau pingin warnanya tidak terlalu merah, silahkan langsung dikasih air saja ya, seperti ini, langsung dikasih air. Tapi kalau pingin warnanya lebih bagus lagi, menggugah selera jadi ini dibiarkan sampai nanti mengental, matang santannya, bumbu sama santan menjadi satu. Ini kita matang nih, ditunggu saja sampai matang dulu. Ini sudah mulai mengeluarkan minyak seperti ini. Sudah boleh kita kasih air, tapi ini supaya lebih mantap lagi, kita tunggu sampai tapi karena ini waktunya sudah azan, kita jeda dulu sejenak setelah azan selesai. Oke, kita matikan dulu, nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut kembali seperti ini ya. Ini sudah kita kasih santan tadi, kita masak sampai seperti kalio seperti ini. Jadi tidak usah takut lagi pecah santan. Ini kita tambahkan air 1,5 liter. Kalau kurang nanti kita tambah. Ini mau kita masak tambusunya kira-kira setengah jam. Kita potong-potong sosis, kita potong-potong saja. Ini sosis guys, sosis Padang. Ini kita buang aja ujungnya dikit gini. Kalau untuk rumah makan kita atur ya potongnya, kira segini, satu potongnya. Ini 1/4 tadi ya, 250 gram. Kalau untuk rumah tangga terserah, mau digedein lagi, mau dikecilin boleh, tidak masalah. Untuk sajikan
rumah tangga. Ini penampilannya seperti ini. Ini isinya, guys. Ini warnanya seperti ini. Kuahnya ini bisa juga kita kasih bumbu instan. Ini sama persis. Jadi bumbu instan itu seperti tadi kita giling semua. Jadi daun-daunan semuanya kita jadikan satu, kita haluskan semua. Jadi tidak ada lagi daun-daunan. Sudah halus semua. Seperti ini. Bumbu ini bisa kita pakai bumbu cincang boleh, bumbu sandung lamur atau gazebo bisa, bumbu rendang pun bisa. Jadi tergantung selera, tapi jangan dimasak sampai jadi rendang ya guys ya. Bumbu rendang itu maksudnya masaknya tetap seperti ini, jangan sampai kering kayak rendang. Masaknya hanya sekitar setengah jam saja. Menjak kalau sudah mendidih baru kita masukkan tambunsu, ada yang bilang juga tamusu. Nah, terserah lah ya, yang penting seperti ini. Ini kuah kita sudah mendidih. Tamunsunya kita masukkan saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 potong guys. Wah, mantap warnanya aja, luar biasa, apalagi rasanya guys. Kita tunggu selama 30 menit ke depan setelah yang satu ini. Oke, ini tambunsu kita sudah matang. Ini kuahnya kentalnya seperti ini. Kalau mau agak encer sedikit tinggal tambah air ya, kira-kira 100 ml atau 250 ml liter. Tapi kita cukup koreksi dulu rasa. Belum terasa apa-apa guys. Kasih dulu kaldu bubuk 2 sendok makan, garam 1 sendok, aromanya guys. Memastikan mantap, top markotop guys. Kita matikan apinya lagi, kita salin dulu guys. Ini kita mau coba tambunsu kita. Wah, ini guys penampilannya. Mantap jiwa, kata orang Padang, mantap jiwa katanya. Oke, kita kasih kuah.
Nah, ini penampilan dalamnya. Nah, ini sosis ala Caniago. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa guys, ini wajib untuk dicoba di rumah masing-masing. Untuk usaha juga mantap. Ngiler guys. Untuk tambusu ini memang cukup panjang durasinya ya, supaya lebih detail. Kadang ada yang masih bingung untuk cara masaknya, kita buatkan video tujuannya untuk supaya lebih detail. Alhamdulillah udah selesai, langsung aja kita tutup. Terima kasih sahabat semua telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami berikutnya.